Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah
baik kau sungguh Allah kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, Amin. Shalom. Shalom semuanya. Haleluya. Salam kenal Lim Lian Hua. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Deviana, Bu Elias, Pak Elias, Pak Saiman, Bu Saiman, Bu Kristina, Sari Dewi, selamat pagi. Bu Lasma, selamat pagi. Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, good morning. Bu Foni, Pak Hartono, Paulus, selamat pagi. Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Ya, mari kita baca Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Nah, perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yakobus 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti kehidupanmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Amin. Hari-hari ini adalah hari yang sangat berharga ya. Ya. Siapa merasa tahu-tahu kok ini sudah tanggal 10 ya. Sudah 10 hari kita meninggalkan tahun 2025. Apakah Anda sudah bergerak move on atau tetap di tempat ya? Seorang kolektor asal Vietnam, kolektor jam ya, menyelamatkan 20 jam gereja dari berbagai penjuru Eropa. Jam-jam tua yang kini banyak digantikan oleh versi elektronik. Jam di rumah saya ini hampir sudah nggak ada ya. Karena kita punya HP yang ada jamnya ya. Banyak arloji saya yang jadi koleksi aja ya, tapi mati semua karena baterai itu cukup mahal ya. Baterai baru cukup mahal, jadi wis dibiarkan aja. Sekarang diganti jam digital ya, jam tangan digital yang bisa ngukur nadi, bisa jadi kayak handphone, bisa bercakap, dan luar biasa. Mengukur langkah kaki kita. Langkah kaki, saya diingatkan hari ini belum minum air gitu ya. Dengan HP saya ya. Jadi tahun-tahun ini betul-betul tahun yang cepat berlalu. Dan ketika engkau menjadi seorang kolektor, maka engkau akan mencari barang-barang langka ya. Nah, salah satu jam itu ada dibuat di Italia tahun 1750. Waduh, luar biasa ya. Tetapi ia masih sterk, ia masih bisa menunjukkan waktu sharp. Artinya tidak selisih ya dengan waktu yang ada. Luar biasa bukan ya? Nah, yang bernama Pam ini, kolektor Vietnam ini menikmati proses perbaikan dan pelestarian benda-benda bersejarah itu. Nah, jadi jam-jam tersebut menjadi pengingat akan betapa berharganya waktu dan pentingnya menikmati setiap momen yang ada. Amin. Kalau hari ini masih berdua, kini kita nikmati ya. Amin. Walaupun ada pertengkaran-pertengkaran kecil,
Tetapi ya maklumlah sudah 70-an ya. Itu bunganya. Itu mericonya ya. Penulis surat Yakobus mengajak para pembacanya untuk merenungkan nilai berharga dari waktu. Nah, pernahkah Anda merenungkan ya? Hidupmu ini ya hidup bernafas, direnungkan. Puji Tuhan masih bernafas ya. Ada orang yang nafasnya beli ya, pakai oksigen, pakai alat-alat di ICU, beli semua itu. Nah, hari ini kita bersyukur ya. Ayo Bu Lili, Bu Yosinta bersyukur pagi ini, puji Tuhan. Walaupun mungkin cuaca tidak baik ya. Ramalan cuaca hari ini ada badai di mana? Di Pagerwojo ya. Iya. Hati-hati jangan berteduh di bawah pohon, nanti tumbang ya. Kita nggak tahu tuh pohon ini bisa tumbang apa enggak ya. Nah, dalam pasal 4, Yakobus mengingatkan bahwa hidup kita itu seperti apa. Dibaca Pak Gem tolong Ya. ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Amin. Jadi cuma sekilasan Wes. gitu loh ya. Wes gitu tok ya. Kalau saya pikir dulu ayah ibu saya ada sering berselisih paham ya. Waduh, itu menyebabkan air mataku tercurah. Tapi ternyata mereka setelah tiada wes seperti angin lalu ya sudah tidak ada apa-apa ya. Badai itu sudah berlalu. Bu Yosinta nulis tas 3 aman Bu. Ya jangan merasa aman saja ya. Kita tetap sehat ya. Haleluya. Tapi diamankan gitu ya. Lebih baik seperti itu. Nah, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 13 ya. Siapa tahun ini mau pindah rumah, pindah lokasi, pindah kota, pindah kerja, pindah gereja dan sebagainya ya. Pindah gereja karena pindah rumah kan. Jadi jangan merasa oh aku bisa kok, aku bisa ngatasi. Aku bisa, tetapi kalau tidak melibatkan Tuhan bisa jadi gagal ya, bisa gagal. Seorang anaknya teman mau sekolah di Australia ya, ternyata gagal karena apa? Padahal dia sudah nabung ya, sudah nabung ratusan juta untuk dia biaya nanti kalau tinggal di Australia menuntut ilmu ya sudah disiapkan, di-prepare semuanya dengan luar biasa ya. Tetapi tiba-tiba uang itu ada apa? Sayapnya. Ada sayapnya raib. Bisa terbang karena dia investasi yang salah ya. Dalam artian dipikir bisa melipat gandakan uang itu sehingga nanti tambah banyak sehingga bisa surprising kedua orang tuanya. Ternyata ada sayapnya ya. Terbanglah uang ratusan juta itu. Akhirnya dia nggak jadi kuliah di sana. Akhirnya terdamparlah di alma mater saya ya, ITS. Ya enggak apa-apa sih, pokoknya kan bisa sekolah. Tetapi bayangan, harapan kalau kita tidak menyerahkan kepada Tuhan ya, mungkin rencana Tuhan ini jauh lebih baik ya. Jadi dia enggak terpisah sama orang tuanya karena dia anak tunggal ya. Jadi sekolahnya di Surabaya aja gitu ya. Ya kita enggak tahu sih. Dia orang percaya ya, dia pasti berdoa, dia pasti sekarang pun melayani Tuhan ya. Tetapi kita nggak tahu ya rencana Allah dalam hidup kita kan. Bukan berarti dia kurang doa atau kurang melibatkan Tuhan, tetapi Tuhan punya rencana yang lain dalam hidupnya. Dengan jalan apa? Dengan jalan hilang uang tabungan nih. Yang kembali apa enggak ya Pak Gem ya? Ya bisa kembali, bisa enggak ya. Butuh waktu kan. Butuh waktu untuk mengembalikan tentunya ya. Memang orangnya mungkin enggak berniat menilep, tapi ya apa boleh buat kalau dia juga ditilep. Jadi tilep menilep, tipu menipu gitu ya. Jadi ayo kita ini jangan berasumsi kita berhasil karena rancangan kita sendiri ya.
kita nggak mau tertekan dalam pekerjaan, kita nggak mau merendahkan hati dalam pekerjaan, mungkin ditindas, dibully, diapakan dalam pekerjaan, tapi ketika engkau keluar kerja, engkau nggak dapat kerjaan lagi, waduh lah parah ya. Jadi tanya Tuhan, saya melakukan selalu tanya Tuhan, Boleh enggak ya Tuhan? boleh nggak Tuhan aku begini, aku begitu. Kalau Tuhan nggak jawab, ya tak lakukan. Tapi kalau Tuhan jawab, nggak usah. Saya pernah kan berulang kali berkata bahwa aku tak pindah ya Tuhan, ini lumpur lapindo kok medeni. Waktu awal-awal lumpur terjadi itu ya. Aku mau pindah kemana ya Tuhan, aku boleh ndak pindah sama anakku di benua lain. Tuhan ngomong apa ya, diem di situ. Aku akan meluputkannya bagimu, kamu diem aja, kata. Oh ya wes diem aja ya. Ya ternyata lapindo sampai hari ini fine-fine aja gitu ya. Bu Lili nulis masih di jalan jadi sinyal hilang masuk terowongan, iyalah enggak apa-apa. Jadi kita nggak tahu loh apa yang terjadi besok ya. Ketika kita pindah kota, tahu-taunya ada longsor ya, tahu-taunya ada begini, tahu-taunya ada COVID terakhir itu ya, mengerikan. Tapi ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini singkat ya, ayo ojo neko-neko ya, satu arah saja ya. Satu hal saja ya, jangan terlalu banyak hal gitu ya. Supaya kita sadar bahwa hidup ini loh singkat. Kalau kita ditaruh di satu tempat, mungkin enak, mungkin tidak enak, kita pengen lari, tapi tanya Tuhan dulu ya. Hagar pernah ngalami hal demikian. Ketika Sarah marahi terus ya, ketika cekcok terus ya, dua wanita dalam satu rumah itu drie is te veel katanya orang Belanda ya. 3 itu kakean. Satu suami, 2 istri di dalam satu rumah, apa nih gak perang. Iya kan? Apalagi istrinya ini bekas hambanya ya. Dan lagi hambanya terus karena hamil terus petentang-petenteng gitu ya. Lah yang gak bisa hamil infertil ini kan ya tersinggung gitu ya. Seandainya kata Hagar itu rendah hati mungkin ya enggak apa-apa karena yang memberikan kan memang Sarah ya. Bener enggak? Tapi sifat kesombongan, keangkuhan itu bisa membinasakan kita ya. Dan akhirnya singkat cerita Hagar lari karena ditindas. Tapi sampai di perjalanan dia ketemu Tuhan. Allah Yahweh ya sebutannya. Dia ngomong, ada apa kamu lari? Iya soalnya nyonya aku nindes aku. Oh balik oh. Lah kalau disuruh balik kayak gini bagaimana ya? Kamu kembali, biarkan dirimu ditindas. Ya memang dia harus ditindas waktu itu ya, untuk merasakan bahwasanya yang kelihatan baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan, bener nggak ya? Ya. Akhirnya dia ya merana lah, walaupun di dalam rumah tangga itu tidak kurang makan dan pakaian, tapi hati kan merana ya. Dan sampai pada akhirnya ia pun benar-benar sungguh harus keluar dari rumah yang nyaman itu. Saudara-saudaraku, hari ini mungkin engkau seperti itu. Ditindas, tidak nyaman, ada masalah banyak, kepingin lari aja ya. Tapi Tuhan ngomong balik. Biarkan dirimu di situ diem. Terus gimana? Ya diem lah, ya. Ya diem. Ketika saya juga ditindas dalam pekerjaan oleh teman sejawat, tapi Tuhan tidak boleh saya keluar, ya saya diem ya. Ketika sudah mau melayani terus pengen wis pelayanan naik Tuhan tidak kerja, Tuhan ngomong kerja. Itu bertanya sampai 3 kali loh ya, kerja dan kerja. Sampai saat ini pun ketika saya melayani saya pun kerja ya, bangun jam 4 tadi, doa fajar dan juga menyiapkan jajanan untuk dijual jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi harus siaran, harus menyiapkan ready semua jajanan yang dijual. Ya walaupun ada asisten saya tetap juga ngebantu kan, mempersiapkan barang-barangnya untuk dibawa jualan. Kerja. Jadi tetap kerja sampai hari ini 71 tahun ya. Siapa yang di sini masih kerja juga? Bu Lili kan masih kerja, sekolah, kuliah luar biasa. Tapi sebagai ibu rumah tangga itu kerjaan 24 jam ya Bu Reni ya. Walaupun Bu Reni tidak bekerja secara formal,
Tapi nyapu, ngepel, masak ya tetap gitu ya. Katanya Bung Karno, seorang wanita itu jam kerjanya itu mulai matahari terbit sampai matahari terbit kembali. Gitu ya. Lah Jadi iya. 24 jam ya. Kalau seorang laki-laki itu kerjanya dari matahari terbit sampai matahari terbenam ya. Tapi seorang wanita itu Jadi kerjaannya pagi sampai jam 4 lagi gitu ya. dari matahari terbit sampai matahari terbit kembali. Kapan Jadi, tidurnya ya? nggak ada putus-putusnya ya. Kalau Berarti saya kalau lihat punya itu. seorang baby ya. Kalau lihat itu loh ya. Tanteku. Tanteku kan penjahit. Tantenya Pak Gem sih. Penjahit terkenal di Mojokerto ya. Penjahit besar. Terima pekerjaan seragam, terima pekerjaan seperti butik gitu ya pokoknya. Dari PNS kantor-kantor. Ketika dia menjanda maka dia tetap kerja. Ketika dia menikah dia juga tetap kerja. Dan sampai mau mati pun tetap kerja ya. Nah itu kalau saya lihat ya, nanti kalau sempat ngeleset sebentar ya. Ngeleset sebentar terus sudah ngorok dia. Jadi karyawan jahit dia berbaring di laya-laya di kursi gitu, kursi yang santai gitu, terus tak lihat merem. Merem saudara ya. Jadi tidur di sela-sela dia bisa rest gitu ya. Oh, luar biasa ya, seorang ibu itu jadi tidak bisa tidur nyenyak, bener nggak ya? Bener, di sini ada Bu Eliana Musa ya. Jalannya sesaat ya. Nyenyak itu memang tidak perlu lama kok. 10 menit itu menurut Pak Yohanes Sunardi tidur yang sangat nyenyak itu. 10 menit itu is enough. Bener ya. Saya dianjurin dokter ketika mengalami cedera tulang. Sebetulnya bukan cedera, tapi karena terlalu banyak nulis gambar hampir sepanjang hidup saya kerja di meja tulis, jadi tulang belakang ini bermasalah ya sama leher ini karena nunduk gini kan. Akhirnya dokternya ngomong, kamu harus berbaring tiap 10 menit. Ya berbaringnya ya 10 menit. Maksudnya 1 jam gitu berbaring 10 menit. Supaya nggak sakit. Ya nggak usah diobati. Masa mau dioperasi, ngeri lah. Tambah lumpuh nanti ya. Jadi rest di samping sela-sela kita bekerja ya. Kadang saya duduk, kakiku tak angkat sebentar dilonjorkan gitu ya. Nah, hari-hari ini sangat berharga karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi esok. Ada pepatah yang ngomong, bekerja seolah-olah kamu besok mati. Itu saya pakai. Itu saya pakai. Kalau saya tidak ada ini gimana ya? Kok semua nggak rapi gini? Kalau saya tidak ada ini gimana ya? Orang-orang kok tidak bisa bekerja dengan baik, meneladani aku gitu ya. Selalu menunda pekerjaan. Tukang menunda enggak Pak Gem? Kalau suami itu selalu ngomong, engkau sik, nanti ae. Nanti sebentar lagi. Terus lali saudara-saudara ya. Tapi ya itu suami gitu ya. Jadi kalau Anda istri itu punya anak 1, itu sebetulnya anakmu 2 gitu loh ya. Bener nggak Pak Gem ya? Tapi ya enggak apa-apa, itu tugas ibu ya. Enggak masalah gitu ya. Jadi keberhasilan tanpa melibatkan Allah adalah bentuk kesombongan dan arogansi. Libatkan Tuhan. Pasti engkau dikasih tahu. Enggak usah gitu. Duduk diam atau pergilah kamu ke sana. Pak Gem pernah ya disuruh pergi untuk nagih utang ya. Pernah. Pagi-pagi di apa itu, dalam mimpi atau dibangunkan apa ya, apa lupa. Bangun, pergilah gitu. Luar biasa ya. Iya, kekal bangun, terus saya kasih kamu buka dot, terus langsung berangkat ya. Pak, aku pergi sebentar gitu. Aku gak bilang kemana, pokoknya saya keluar rumah bawa mobil, terus akhirnya ketemu orangnya dan dibayarlah uangnya. Jadi nukarin giro gitu loh, tapi nggak cocok janjinya gitu ya. Diberi kertas ya untuk jaminan utang itu, tapi sudah lama. Waktu saya tagih itu dia bawa uang 1 gepok. Ya, Pak, aku mau minta uangnya. Oh ya, ini sudah tak sedia no. Luar biasa siapa gitu ya. Para penagih utang, para debt collector yang dengar siaran ini, Anda berdoa nggak
Ya cara menagih utang itu ya sembahyang, doa, terus berkat ono orang itu ya. Diberkatilah dia supaya dia punya Supaya dia punya kerjaan yang berkat bagus, diberkati Tuhan sehingga dia ada keuangan untuk bayar membayar. utangnya pada kita gitu. Ya sebetulnya mereka itu tidak niat busuk ya. Iya. Tetapi karena mungkin dimakan orang juga demikian, atau kerjaannya tidak menghasilkan, gitu ya. Jadi kita juga harus berdoa. Berdoanya apa? Mendoakan orang-orang itu diberkati supaya bisa membayar segala utang piutangnya gitu ya. Jadi jangan muring-muring mengutuki terus ya, enggak terjadi ya. Kita sendiri jadi sakit, ini jantung bisa terodok terus. Akhirnya sakit jantung ya. Ya kalau ditipu miliaran apa triliunan apa enggak sakit jantung, bisa mati ya. Bapak itu bilang lambungku sakit, kamu enggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Bisa Ampuni, sakit loh. doakan dia supaya dia dapat berkat, bisa bayar kamu. Ini kamu pikirin terus, mengutuki dia terus, ya kamu di samping dia enggak dapat, kamu enggak dibayar, tapi juga dirimu akan sakit. Nah itu, mau sakit terus apa enggak? Ya lepaskan pengampunan, sudah. Soal pembebasan utang itu mau dibebaskan apa enggak kan hakmu itu ya. Tetapi Tuhan sudah memberi kita penjelasan di dalam Alkitab. Ketika kamu membebaskan, kamu juga dibebaskan gitu ya. Jadi tadi ayat terakhirnya itu kan bagus. Jadi jika seorang tahu, Pak Gem baca yuk. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ya. Kalau kita disuruh Tuhan, ampunono wis, ya diampuni. Tapi kamu tidak melakukan, itu jadi dosa ya. Jadi hari ini kita dapat ayat firman yang luar biasa, yaitu hari-hari ini sangat berharga. Sekarang kamu duduk lihat sinetron terus atau bekerja untuk Tuhan ya. Cari tuh orang-orang yang membutuhkan tenagamu. Nah kemarin ada seseorang rekan yang buka MBG cari sopir ya. Ternyata saya share, ternyata dengan cepat terisi ya, enggak tahu itu karena saya sharing atau orang lain yang sharing, enggak ngerti. Pokoknya hari itu juga sudah tertutup lowongannya. Ayo kita mulai, yang mulai mau buka apa itu wirausaha ya, entah itu kuliner, entah itu perdagangan online, yang dimulai. Kalau enggak dimulai Januari, engkau enggak akan dapat berkat Desember ya. Yang mau dagangan kuliner ya ayo ke pasar. Seberapa banyak yang kau mau sajikan, bergerak. Loh, terus enggak punya ruko, enggak punya mobil, enggak punya apa, enggak usah. Kita punya handphone kan, open PO aja di grupmu, pasti laris. Amin. Amin, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, orang enggak tahu ya, enggak bisa jalan kan gitu ya. Jadi ayo kita serahkan dulu kepada Tuhan. Boleh enggak aku kuliner? Boleh enggak aku jualan rumah? Ya. Ya kita dukung yang mau. Dengan dukung dengan doa ya, dukung dengan Saya doa. ini kan bekerja di pasar Porong itu, toko saya di pasar Porong. Nah ini Bugam ini tinggal enak aja telepon, Pak belikan ini kentang, belikan wortel, belikan segala macam berambang ya tuh. Ya enggak apa-apa karena saya berada di lokasi Dia di pasar. belakangnya itu pasar. Masuk saya sih harus pergi pasar Larangan, mengurahan di pasar Porong. Tak pikir-pikir lagi, loh ini kan ada berkat dari Tuhan ini ya toh. Kesempatan. Ada donatur bisa nggak tahu bayar. Enak. Jadi enak ya kan. Titip beli itu kan mesti titipi uang gitu. Tapi Ya, pura-pura bodoh. pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak Tapi tahu ya. pura-pura barangnya itu tersedia ya. Saya Kalau donat kentang kan 5 butuh kilo kentang gitu ya. Di sana berapa? 15.000 ya? 10.000 ya. 10.000 yang kecil-kecil. Murah loh. Di sini 20.000 ya kan? Besar-besar ya. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan apa yang ada? Tuhan ngomong, apa yang ada padamu? Pasar Porong ya. Biar pasar Porong lever ke pasar ke Sidoarjo kan Ya. gitu ya. Pegawai saya jadi Pinter. pinter. Akhirnya dia bisa pinter. Kalau belanja bisa pinter. Malah kan beli berambang itu kucing kecil jelek-jelek
Ya, tak bilang, loh jangan beli yang gini, yang seperti ini loh. Ya, akhirnya dia pintar bisa pilih yang bagus-bagus. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan, semua itu Ya, kan semua belajar ya. belajar ya. Ya. Tapi ketika kita dapat support, kita bekerja terus dapat support. Nek mulai kerja ojo gegeran terus ya. Sing sitok, oh gue nih, wis perang itu ndak bakalan jadi ya. Ya. Jadi siapa yang mengelola itu serahkan, kemudian mau yang kayak apa gitu ya. Nanti kalau berambang itu kecil-kecil tuh ngoncek, ya sampai akhir zaman ndak mari ya. Jadi bikin berambang goreng setahun. Ada anunya, mau cari yang murah, apa cari yang bagus tapi mahal. Ya, itu semua ada harga, ada rupa kan. Ada gitu. waktu juga yang harus kita bayar gitu ya. Murah, katamu murah, tapi ada waktu yang kamu harus bisa bayar kan. Nah, tahun ini saya rasa hidup seperti uap yang berlalu. Kita pun berusaha itu seperti uap ya, cepat sekali. Tapi puji Tuhan, hari ini alat-alat sudah canggih ya. Yang bikin MBG sudah bikin nasi berapa ratus kilo itu sudah sausan aja pakai lemari penanak nasi. Nah, seandainya kata pakai dandang kapan mari ya saudara. Gak tidur bikin MBG ya. MBG itu makan apa itu? Makan bersama gratis. Ya 3.000 paket loh setiap hari. Sanggup nggak kalau blendernya wik ya harus blender heavy duty ya. Nah, itulah namanya percepatan. Nah, kita sudah dicepatkan oleh alat-alat teknologi, bener nggak? Ya. Ada kereta api cepat, jadi logistik itu saya pesen bunga, pohon zaitun di Batu itu hari ini pesen itu besok lusa udah terima ya, dengan kemasan yang bagus, dengan pohon yang seger dan tak lihat hari ini dek tumbuh. Oh luar biasa kan percepatan. Kalau kita leren ngenteni ke Batu dianterno Pak Gem wis ndak tutuk tambahan. Ya kan? Belum ngomel-ngomelane gitu ya. Kalau ndak ngomel kan ndak enak gitu ya. Tapi kita belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang membuka jalan. Kalau Tuhan membuka jalan itu luar biasa. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang membangun diri kita. Sedangkan orang-orang yang meruntuhkan akan pergi. Amin. Jadi hari ini ayo kita berdoa. Yang mau bergerak maju, majulah. Yang mau tetap diam, ya ayo maju, jangan dimai ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami tidak mau memegahkan diri kami. Tidak kami congkak, tidak sombong, dan kami mau serahkan semua apa yang kami rencanakan ini ke dalam kehendak-Mu yang terjadi, sehingga semuanya bisa direncanakan dengan baik, karena Allah tidak pernah gagal. Dia selalu merencanakan terbaik bagi kita, dan kita mau nurut apa yang diperintahkannya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bersama Yesus kami pasti bisa, bersama Yesus kami pasti menang. Amin. Bapak terima kasih, hamba berdoa untuk mereka yang memulai hidup baru, baik yang baru menikah ataupun baru mulai bekerja bersama orang lain atau baru merintis usaha pekerjaan. Tuhan beri kami semangat, beri kami kemampuan, beri kami kepekaan akan suara Tuhan dan mendengar serta melihat jalan-jalan Tuhan di depan kami. Ajar kami untuk taat kepadamu ya Tuhan. Firman-firman-Mu menguatkan kami. Bila Engkau sudah membuka, tidak ada orang yang sanggup menutup. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bu Eliana, Pak Musa, Bu Lili, Pak Yohanes, Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, Poni. Pak Simeon, Bu Simeon, Bu Titik Sulistiani, Pak Aryadi, Bu Esti, semua yang sudah bergabung,
Pak Jonathan, Freddy, Henry, dan Viken. Semua yang tadi sudah saya sebut satu persatu, bahkan yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Semangat, yuk semangat, kita bergerak bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. See you tomorrow, guys. Haleluya. Haleluya, haleluya.